Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa STIE Surakarta yang berbahagia, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam podcast mata kuliah HR Foundation. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang mengelola keberagaman sumber daya manusia atau SDM. Sebagai pendahuluan, sumber daya manusia memegang peranan terpenting sebagai penggerak utama segala aktivitas untuk mewujudkan keberhasilan organisasi. Sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yang kesemuanya menjadi suatu entitas yang tidak terpisahkan dalam sebuah organisasi. Maka mengelola keberagaman itu menjadi sangat penting agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik, tapi bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya tentang pengertian. Jadi yang dimaksud keberagaman atau keragaman ya, diversity ya, adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis, mencakup umur, jenis kelamin, ras, dan etnis, disabilitas, masa kerja, gender, agama, identitas budaya maupun karakteristik pribadi. Mengelola keberagaman adalah menciptakan iklim di mana keunggulan yang mungkin ada dalam keberagaman tadi dimaksimalkan dan kelemahan diminimalkan demi memperbaiki kinerja tim maupun kinerja perusahaan. Manajemen keberagaman. Manajemen keberagaman atau diversity management merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang lebih berfokus pada bagaimana manajemen organisasi mengelola diversity atau keragaman dari tenaga kerja yang dimiliki sehingga mampu menjadi satu kekuatan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen keragaman tidak semata-mata merujuk pada heterogenitas tenaga kerja di satu negara, tetapi pada komposisi tenaga kerja di berbagai negara. Selanjutnya tentang manfaat keragaman. Pertama, memunculkan bakat, keterampilan, dan pengalaman. Latar belakang yang berbeda akan mampu memunculkan bakat atau skill yang berbeda sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan performan dan kepiawaian seluruh anggota organisasi atau perusahaan dalam pencapaian tujuan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menciptakan inovasi. Adanya keragaman itu dapat menciptakan inovasi. Ide-ide baru yang dikolaborasikan dengan pengalaman serta metode kerja yang efisien mampu menghadirkan sebuah inovasi yang berguna bagi organisasi atau perusahaan dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya yang ketiga, manfaat dari keberagaman yaitu adanya keterampilan berbahasa asing. Ya, ini maksudnya adalah apabila organisasi atau perusahaan memiliki tenaga kerja atau karyawan yang berasal dari negara lain
dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda, apabila mampu diadaptasi dengan baik, maka akan mampu menciptakan keragaman bahasa yang dapat membantu bisnis dan perusahaan untuk terus berkembang ke skala internasional. Yang keempat, menumbuhkan semangat kompetisi dari karyawan. Diversity dapat menumbuhkan dan memunculkan kemampuan lebih dari pekerja atau karyawan, di mana mereka pasti ingin kinerjanya dinilai lebih baik dari pekerja yang lain. Hal ini positif untuk membangun kompetisi dalam menghasilkan produktivitas terbaik bagi capaian tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Kelima, meningkatkan produktivitas dan performa organisasi atau perusahaan. Perusahaan yang menghargai keberagaman akan menjadikan karyawannya merasa diterima oleh lingkungan kerjanya, sehingga akan menjadi dorongan atau motivasi untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan memberikan kemampuan terbaiknya, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan performa organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya tentang pendekatan dalam mengelola keragaman. Ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan strategi individual. Jadi yang dimaksud dengan strategi individual adalah salah satu kunci pokok agar keragaman dapat dikendalikan terletak pada individu-individu yang ada di dalam organisasi dengan keragamannya masing-masing, melalui pengertian dan toleransi serta keterbukaan dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan hal-hal yang mampu menciptakan konflik. Kemudian pendekatan yang kedua melalui peran organisasi atau perusahaan. Organisasi juga perlu terlibat dalam pengelolaan keragaman, di antaranya dengan mengeluarkan regulasi atau peraturan yang adil dan tidak bias gender, sehingga mereka merasa aman berada di lingkungan organisasi, memberikan cuti hari raya dan hari keagamaan lain, memberi reward dan lain-lain. Ya. Kemudian selanjutnya tentang karakteristik manajemen keragaman. Yaitu karakteristik atau ciri-ciri manajemen keragaman. Yang pertama, ini bersifat sukarela. Ini maksudnya manajemen keberagaman adalah tindakan organisasi yang bersifat sukarela. Tidak ada undang-undang untuk memaksa atau insentif pemerintah untuk mendorong organisasi menerapkan program dan kebijakan manajemen keberagaman. Kemudian yang kedua, ciri dari manajemen keragaman adalah memberikan manfaat. Perusahaan menggunakan strategi keberagaman untuk memanfaatkan potensi semua karyawan dan memberikan perusahaan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, luas, maksudnya keberagaman bersifat tidak terbatas. Definisi yang luas menjadikan program keberagaman lebih membangun dan menghilangkan potensi ditolak oleh anggota kelompok mayoritas atau bagian masyarakat minoritas. Ini 3 karakteristik manajemen keragaman. Selanjutnya tentang cara penerapan manajemen keragaman, keanekaragaman maksudnya sama, yaitu yang pertama komitmen dari top manajemen, yaitu keberagaman tenaga kerja dapat berhasil jika diadopsi oleh visi bersama dengan top manajemen perusahaan. Kemudian
identifikasi bakat baru yang muncul, mempekerjakan individu dengan beragam keterampilan dan pengetahuan, dapat membantu perusahaan untuk memberikan layanan berkualitas lebih baik ke basis klien global. Kemudian yang ketiga, memberikan ruang untuk berdiskusi tentang masalah keberagaman. Perusahaan harus menciptakan jalan untuk bimbingan, koneksi, dan sosialisasi untuk membantu meningkatkan keterlibatan karyawan dan peningkatan kinerja. Kemudian yang keempat, jadikan keberagaman sebagai tujuan perusahaan. Sebuah organisasi yang mempraktikkan keberagaman tenaga kerja harus membiarkan dunia tahu bahwa organisasi merangkul keberagaman dan bekerja dengan orang-orang dari semua latar belakang. Dan selanjutnya tentang implementasi manajemen keragaman. Pertama, menyediakan prasarana dan sarana serta fasilitas olahraga untuk karyawan, kegiatan yang mendukung hobi karyawan seperti musik misalkan. Kemudian yang kedua, mengadakan kegiatan keagamaan, yaitu kesempatan untuk merayakan hari raya keagamaan yang langsung difasilitasi oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, memberikan cuti bagi seluruh karyawan dengan aturan yang disesuaikan berdasarkan kebijakan perusahaan. Kemudian yang keempat, perusahaan menempatkan aspek kesejahteraan karyawan dalam posisi yang tinggi dengan memberikan fasilitas kesehatan bagi karyawan dan keluarga serta program pasca kerja yang dapat memberikan ketenangan di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, perusahaan juga memberikan wadah bagi karyawan untuk dapat menyuarakan aspirasi atau ide yang dimilikinya bagi perusahaan melalui serikat karyawan. Dan akhirnya tentang hambatan dalam implementasi keberagaman. Pertama, adanya prasangka, kecenderungan memandang orang-orang yang berbeda sebagai orang yang tidak baik. Kemudian adanya diskriminasi, mewujudkan prasangka terhadap orang lain dengan tindakan. Kemudian stereotip, keyakinan yang kaku, berlebihan dan tidak rasional mengenai suatu kelompok atau orang-orang tertentu. Kemudian etnosentrisme, yaitu paham bahwa kelompok atau subbudaya tertentu adalah superior dari kelompok atau subbudaya lainnya. Kemudian monokultur, yaitu budaya yang hanya menerima satu cara dalam bertingkah laku dan satu set nilai dan keyakinan. Nah, inilah hal-hal yang menjadi hambatan dalam implementasi keberagaman. Mahasiswa STI Surakarta yang berbahagia, demikian materi kita pada kesempatan ini, yaitu tentang manajemen keberagaman. Saya akhiri, sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.